Pak Edif, Pak Kadis, Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Hari Kusdaryanto. Saya yang nanti insya Allah akan memberikan memfasilitasi BIMTEK untuk penyusunan Master Plan Smart City di Kabupaten Trenggalek ya hari Senin dan Selasa depan. Saya bersama tim ini kalau tidak salah yang sudah hadir Mas Otnil ya, nanti Pak Wisnu kayaknya masih mencoba untuk masuk lagi. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, saya izin ini paparan sedikit tentang kira-kira bagaimana BIMTEK Master Plan Smart City akan diselenggarakan. Jadi Kota Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sudah melakukan MOU dengan kementerian, dengan pemerintah pusat, bersama 49 kabupaten yang lain dalam program Gerakan Menuju Smart City. Program ini sendiri sebetulnya sudah dimulai sejak 2017, jadi sampai tahun ini itu sudah 150 kabupaten kota kurang lebih, dan Trenggalek serta 49 yang lain masuk di gelombang kelima, mungkin tahun kelima. Jadi kalau selesai nanti pada bulan Oktober-November, sekitar 200-an kabupaten kota sudah didampingi untuk menyusun rencana Indo atau Master Plan Smart City. Pada dasarnya tiap bulan nanti akan ada bimbingan teknis. Ya, kami dari tim City Asia, nanti ada pendamping dari Kominfo akan hadir. Itu 2 hari setiap bulan bimbingan teknis langsung ya. Tetapi di antara itu kita mungkin masih diskusi terus ya, bisa via online untuk bila ada data-data, informasi atau FGD yang sekiranya dianggap perlu. BIMTEK 1 tanggal 6-7 fokus pada konsolidasi tim ya, tim pelaksana melakukan analisis strategis pada aspek kesiapan, kesenjangan, kekuatan, kelemahan, opportunity ya, SWOT, strategi pembangunan, analisis visi misi, dan sasaran Smart City. Jadi Master Plan Smart City itu ada beberapa buku. Pada BIMTEK 1 kita fokus pada buku pertama. Jadi mengenai analisis strategis kesiapan Kabupaten Magetan untuk menuju Smart City. BIMTEK 2 nanti akan fokus pada perumusan program kegiatan. Siapa melakukan apa, inovasi apa, anggarannya berapa, kapan, kemitraan dengan siapa, itu BIMTEK kedua nanti. BIMTEK ketiga fokus pada roadmap, tapi yang jangka menengah dan jangka panjang. Kalau di BIMTEK kedua fokusnya di jangka pendek. BIMTEK keempat finalisasi dan konfirmasi ulang seluruh program, termasuk quick win. Quick win itu inovasi unggulan ya, untuk 1 tahun ke depan. Jadi 4 kali BIMTEK kira-kira tujuannya per BIMTEK per bulan adalah seperti ini. Kami, tim City Asia, akan menjadi yang merangkaikan ya, jadi menulis bukunya, tetapi Bapak Ibu adalah sumber informasi utama ya, Bapak Ibu dari UPD, teman-teman dari stakeholder, ini adalah utama. Jadi untuk BIMTEK 1 nanti kira-kira sebelum kita masuk ke jadwal itu secara substansi nanti Pemda ya, saya ini diwakili mungkin Pak Sekda kah, atau mungkin bahkan Bapak Bupati sendiri, atau ini Dewan Smart City ya, menyampaikan ini ya, kelembagaan yang sudah ada. Jadi diperkenalkan kepada audiens siapa saja Dewan Smart City ya, nanti mungkin
bisa apa namanya di ke depan gitu atau berdiri begitu, tim pelaksananya siapa saja. Terus pengenalan kami tim penyusun master plan Smart City, ya, penjelasan mengenai tugas, fungsi, keterhubungan. Terus pemaparan dari kami, ya, tentang framework, teori, arah kebijakan, kelembagaan, serta dokumen-dokumen master plan Smart City itu apa saja. Ada buku analisis strategis, buku master plan-nya, executive summary, buku quick win. Terus Bintek 1 melakukan pengumpulan data, baik data sekunder, ya, kuantitatif atau data kualitatif, melakukan FGD dan diskusi kelompok. Melakukan analisis kesenjangan, ya, berbagai analisis itu tadi untuk mengisi buku 1, merumuskan visi misi pembangunan Smart City, mengacu pada visi misi RPJMD serta hasil analisis, merumuskan sasaran pembangunan Smart City, sasarannya, ya, kemudian melakukan audiensi dengan kepala daerah. Jadi kita ingin mendengar dari Bapak Bupati kira-kira visi beliau apa, ya, kalau terkait Smart City, inovasi-inovasi Smart City itu inginnya mengarahkan, membayangkan, memimpikan Trenggalek seperti apa. Ini diupayakan, ya, ya menyesuaikan waktu Bapak Bupati, tapi ya antara Senin Selasa itu apakah sore begitu ataukah pagi-pagi sekali sebelum acara dimulai. Kalau ada pertanyaan, monggo ya Bapak Ibu, silakan. Mohon izin Pak Hari. Untuk keberadaan Pak Bupati nanti, itu masuk di dalam agenda acara atau mungkin dari tim penyusun Smart City nanti audiensi langsung dengan Pak Bupati atau gimana, Pak? Audiensi terpisah, Pak. Kalau beliau ingin kemudian ikut, kita dengan senang hati. Di contoh-contoh kabupaten kota yang lain ada Pak Bupati ikut seharian, ya banyak demikian. Ada yang cuma bisa ketemunya pada saat audiensi, ada. Pacitan, saya yang tahun lalu menampingi Pacitan, itu Pak Bupati standby, itu bisa pagi sore, tiba-tiba sore 1 jam mengikuti, terus minta ini apa aja tadi, gini, bahkan ikut terlibat dalam diskusi kelompok itu. Karena beliau ini, ya, apa namanya, memang aktivis, masih muda gitu. Tapi mestinya Trenggalek enggak kalah terenggilas lah, enggak kalah progresif Pak Bupati. Tapi audiensi terpisah, Pak. Audiensi terpisah. Berarti nanti mohon izin kita matur ke Pak Bupati, nanti ada 2 skema. Dari tim ingin audiensi langsung dengan Pak Bupati, sekaligus kalau gambaran saya kan besok saya mau melobi Pak Bupati, karena yang hadir nanti itu kan Kepala OPD, itu harapannya nanti yang buka Pak Bupati. Betul. Jadi nanti yang buka Pak Bupati, tapi di lain waktu itu Bapak dan tim ingin audiensi langsung dengan Pak Bupati. Demikian, Pak. Kira-kira demikian. Siap. Apakah Senin sore ngaten nggih. Saya itu sebetulnya tadinya Minggu pengennya, tapi saya nggak tahu ya kalau Minggu malam, Minggu sore itu, tapi mungkin lebih baik Senin atau bahkan setengah jam sebelum mulai. Tapi Senin ini biasanya penuh jadwalnya, Senin sebelum acara. Mungkin Senin sore atau pas istirahat siang gitu, break makan siang, ngobrol dengan beliau juga boleh, monggo diatur saja, diaturkan waktunya Bapak. Kemudian ini beberapa target, terlengkapi data-data kuantitatif, ya, untuk analisis kesiapan daerah. Ini ada kertas kerja, nanti Pak Wisnu kami minta untuk share. Pak Wisnu, apa sudah hadir Pak Wisnu? Iya, Pak. Oh, sudah hadir. Ya, selamat datang Pak Wisnu. Ya, terima kasih, Pak. Nanti Pak Wisnu akan share kertas kerja, ada di Google Drive. Ini yang
dalam 2 hari gitu ya, minimal sudah bisa bayangin kalau kita Senin gitu sudah sebagian terisi atau tahu kepada siapa memintanya, bagus. Yang lainnya akan kita lengkapi hari Senin Selasa itu. Peroleh informasi mengenai arah pembangunan daerah, dirumuskan visi dan misi, tersusun draft buku analisis strategis. Ya, tugas kami ya, draft buku analisis strategis atau buku 1. Jadi sebelum menulis master plan, analisis strategisnya atau buku 1, kami akan menjahit dalam 3 minggu. Minggu ketiga mestinya sudah harus, sebelum BIMTEK kedua dilaksanakan, ini buku 1 harus sudah selesai. Peserta BIMTEK 1 dihadiri oleh Dewan Smart City, tim pelaksana Smart City, tim penyusun master plan, saya tenaga ahli, Pak Wisnu, ya, asisten tenaga ahli. Kemudian ada Ibu Miriam, pendamping dari Kominfo. Beliau sebelumnya adalah salah satu direktur di Kominfo. Terus tim Diskominfo daerah, perwakilan OPD, dalam hal ini yang memiliki pengetahuan renstra dan program yang dikelola oleh tiap OPD. Perwakilan unsur eksternal, saya di Zoom ini tadi sudah disampaikan teman-teman penggiat ya, berbagai forum multisektor di Trenggalek ya, mulai robotik sampai bank sampah, tadi ada semua. Karena penting sekali bahwa kalau kita bicara sistem pemerintahan berbasis elektronik SPP atau e-government, memang domainnya hanya pemerintah daerah. Tetapi ketika ngomong smart city, ini pentahelix. Jadi domainnya adalah komunitas, akademisi, sektor swasta. Jangan lupa sektor swasta juga sangat penting, ya. Termasuk di sini BUMN, BUMD, perbankan gitu yang ada di ini di Trenggalek. Sektor-sektor swasta strategis atau asosiasi ya, UKM dan lain sebagainya. BIMTEK 1 dilaksanakan selama 2 hari dengan kegiatan, diikuti oleh para peserta dengan metode offline luring, pemaparan materi dan diskusi kelompok batasannya begitu. Tidak dilakukan tinjauan lapangan. Sebenarnya kalau waktunya ini biasanya kita ada kunjungan observasi, jadi ada beberapa memang daerah itu mengajak kami untuk tim penulis untuk ini loh, beberapa tempat strategis misalnya ya. Peserta wajib mengikuti kajian tidak secara. Jadi ini aktivitas utamanya, pemaparan materi dan diskusi kelompok tentang analisis kesenjangan, analisis smart city. Ini ada kertas kerjanya Bapak Ibu. Perumusan visi misi. Ini sebagian tentu ada di RPJM dan beberapa dokumen perencanaan. Sebagian pengalaman Bapak Ibu sudah sangat paham betul. Terus identifikasi kandidat program unggulan quick win, ya. Quick win atau program unggulan diupayakan yang kolaboratif Bapak Ibu. Jadi bukan yang hanya satu OPD bikin aplikasi, misalnya Dishub bikin aplikasi online untuk apa ya? Dulunya pakai formulir, sekarang jangan, lebih baik yang langsung dirasakan masyarakat banyak gitu dan dikeroyok rame-rame, itu jadi lebih tinggi nilainya nanti, nilai quick win. Jadi yang kolaboratif ya, itu nilainya sangat tinggi. Terus data-data kuantitatif Bapak Ibu, mestinya Kementerian Kominfo sudah meminta kepada Bapak Ibu, karena kami juga sudah ada beberapa dokumen perencanaan, RPJMD, mungkin ada blueprint TIK atau SPBE, e-government kalau punya, Riparda pariwisata, UPM rencana umum penanaman modal,
RDTR misalnya tata ruang, serta dokumen perencanaan lain yang relevan sesuai dengan, kadang daerah punya master plan tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi alam atau ekonominya ya. Itu bisa, kemudian kabupaten dalam angka, Resra OPD, terus beberapa data terkait kualitas SDM, pemerintahan, kapasitas. Ini ada kertas kerjanya, nanti kita lihat setelah ini. Data kualitatif melalui proses FGD. Ini kita diskusi kelompok nanti. Nah, kira-kira ini agendanya. Hari pertama, pembukaan dan pemaparan serta diskusi itu 1 jam lah ya. Cafe break. Kemudian lanjut pemaparan diskusi tentang teori, arah kebijakan. Ini nanti akan, ini kayaknya masih kawasan pariwisata prioritas. Betulnya bukan kawasan pariwisata prioritas. Setelah makan siang sudah mulai diskusi kelompok gitu ya. Ininya full sampai pukul 5 ya, diusahakan full sampai pukul 5 karena memang cukup banyak materi yang akan dibahas dan diskusi yang harus diselesaikan untuk bisa menyusun menulis kertas kerja. Ini hari kedua. Kita sudah banyak benar-benar diskusi kelompok ya. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk menulis buku 1, untuk menulis buku 1. Kita tutup dengan penugasan gitu ya. Tapi kira-kira selama 3 minggu ke depan sebelum bertemu lagi, apakah ada jadwal misalnya FGD online gitu per dimensi atau tapi kami akan sampaikan dokumen-dokumen kertas kerja juga di Google Drive, jadi bisa sambil diisi ya. Kira-kira itu untuk jadwal. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Nanti mungkin bisa diupdate dari ini kira-kira bagaimana persiapan hingga saat ini sebelum kita nanti bicara tentang mungkin kertas kerja ya yang kami mau share dan minta tolong dalam 1-2 hari ini apa yang bisa diisikan atau mulai disampaikan ke tim pelaksana, anggota tim pelaksana untuk bisa dilakukan. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Pak Hari. Melihat paparan panjenengan tadi, ini ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi. Yang pertama terkait dengan dokumen yang sudah kita kirim ke pihak Kementerian Kominfo, itu terdiri dari RPJM, kemudian SK-SK, ada SK sama Renstra. Nah, saya melihat tadi itu ada beberapa hal yang panjenengan butuhkan dan memang di kami ada seperti arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, kemudian data kami juga ada standar data, kemudian mungkin nah ini kira-kira kapan kami kami sampaikan ke panjenengan atau pas nanti waktu pelatihan atau bagaimana? Nah, terus terkait dengan Kabupaten Dalam Angka itu panjenengan juga bisa mengakses di web kami di satudatatrenggalek.go.id dan itu bisa bisa dijadikan rujukan untuk data-data awal. Nah, di samping itu
kira-kira nanti apa yang harus dipersiapkan oleh kepala OPD, karena besok itu insya Allah ada kegiatan Cafe Maning dengan Pak Bupati juga dan kepala OPD, nanti akan kita sampaikan di situ, biar nanti pada hari Senin itu benar-benar ada support baik itu dari Pak Bupati, Pak Sekda maupun dari kepala OPD, karena ini saya lihat jadwalnya ini membutuhkan effort yang kuat ini, 1 hari penuh. Ini sing susah sing kene 2 hari rokokan nih. Ya. Itu Pak Hari, mohon konfirmasi. Terima kasih. Pak Wisnu sudah berbaik hati untuk mengorganize Google Drive, Pak. Jadi nanti data-data menikah bisa diupload ke Google Drive, itu betul nggak Pak Wisnu? Data-data Ya, tambahan. betul. Jadi sudah dibuatkan Google Drive-nya Pak. Nanti saya izin minta alamat emailnya masing-masing, mungkin atau mungkin saya kasih share Ya, link linknya. aja Pak. Ya, di WA Group. Biar nanti bisa langsung di-share di Google WhatsApp grupnya ya. Ya, di WA Group. Jadi dokumen tambahan tadi Pak, seperti SPBE atau ini linknya, atau bisa juga diupload di Google Drive yang sudah kami, ya Pak Wisnu sudah buat. Terus berikutnya tentang, jadi gini, yang paling ngerti program antar UPD itu biasanya juga yang paling sibuk di mana-mana, paling repot. Nah itu kemudian kalau 2 hari full itu memang ini Pak, apa namanya, monggo, saya tidak tahu konteks di Trenggalek apakah bisa hadir, tapi minimal kalau kepala dinas bisa ikut, kepala dinas paling kan setengah hari gitu Pak, dugaan saya. Kalau kepala dinas apalagi yang ini, kalau ikut full, ikut diskusi apalagi ngomong visi misi, ya sangat keren, itu sangat membantu. Hari kedua itu kan kita bicara itu visi smart city-nya apa, per dimensi sasaran smart city-nya apa. Kalau mau ngomong smart branding, ya apa nih Trenggalek mau fokus di mana gitu, investasinya mau difokus di mana, mau di branding kayak apa, terus rencana untuk 10 tahun ke depan kayak apa, di smart ekonomi apa program prioritasnya gitu kan, sasarannya apa gitu. Nah itu kan memang kalau kepala dinas mau bisa ikut itu sangat ideal gitu. Tapi kalau nggak bisa, minimal setengah hari pertama itu diupayakan bisa hadir Pak, karena di situ kan brainstorming awal ya, supaya kadang penyakitnya itu ini dianggap ini kerjaannya Kominfo, kok kita jadi kepotokan nih, ikut repot gitu loh. Padahal begitu MOU dan kita mau bilang smart city ini bukan SPBE aja, bukan smart governance saja gitu. Bahkan bukan hanya Kominfo dan OPD, tapi juga stakeholder non pemerintah ketika ngomong smart city. Ya, kita ngomong smart city nggak melulu beternak aplikasi, bikin comment center keren-keren, layar-layar lebar gitu. Jadi justru inovasi-inovasi yang bisa menyelesaikan masalah prioritas daerah, masalah sektoral, masalahnya, dan basisnya adalah co-kreasi dan kolaborasi. Jadi dan yang smart tentu saja tidak hanya pemerintah, tidak hanya kotanya dengan berbagai sensor, juga paling penting warganya. Ya, percuma mau bikin ini bagus-bagus kalau warganya juga tidak utilisasinya rendah dan tidak bisa berkreasi ya atas fasilitas dan ini yang ada. Jadi dukungan apa? Pertama ya kehadiran Pak. Terus kedua tim yang hingga 4 bulan ke depan itu bisa konsisten terlibat Bapak. Ya, tim yang paham. Kita juga agak repot ketika di beberapa tempat misalnya ada satu misalnya saya kasih contoh dinas kesehatan, ya layanan promosi gitu. Itu nanti ditanya kalau penyakit menular atau kesehatan ibu anak
bilangnya, waduh saya nggak tahu, ini repot. Padahal banyak program-program inovasi kan terkait misalnya kesehatan ibu dan anak. Gimana kita mau bicara kolaborasi dengan rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, puskesmas, sama kependudukan gitu ya, dengan rumah sakit swasta untuk integrasi itu supaya misalnya integrasi sistem baru keluar klinik melahirkan bisa membawa berbagai dokumen dari dinkesnya yang datang ya tadi dari promosi dan nggak tahu gitu kan agak repot. Jadi hal-hal demikian Pak. Terus kalau dari sisi tempat, ini nanti tempatnya di mana nggih Pak Kadis rencana? Nanti tempatnya di Bawarasa Pak, di lingkup Pendopo Kabupaten Trenggalek. Jadi nanti dekat dengan rumah dinas Pak Bupati. Oke. Kalau bisa Pak ada flip chart begitu untuk diskusi kelompok 6 dimensi. Oke, nanti kita siapkan. Oke. Untuk berapa papan Pak nanti flip chartnya? 6 Pak, karena ada 6 dimensi Smart City. 6 ya. Oke. Sama satu papan yang agak besar misalnya saya biasa coret-coret di depan gitu. Oh iya. Oke, mungkin bisa nanti untuk misalnya pleno. Kalau ada tembok sih bagus, tapi pendopo biasanya nggak bertembok gitu, jadi agak susah bernempel-nempel. Nanti di gedung Pak. Di gedung. Bukan di pendoponya. Oh bukan. Ya kalau di gedung biasanya mungkin bisa kita tempel-tempeli pakai post-it atau apa. Tapi kalau ada kertas plano, flipchart, papan flipchart akan membantu lah untuk diskusi. Itu Pak. Terus mungkin Pak Wisnu bisa share kertas kerja Pak Wisnu? Izin Pak Wisnu. Baik Pak, saya share ya sebentar. Kertas kerja. Pak Ari, nanti kami mohon di-share materinya ya untuk bahan besok saya. Ya, belum di-share ya Pak ya sama Kominfo. Biasanya sudah diberi panduan nasionalnya itu lengkap pandu. Belum ya? Belum Pak. Oke. Akan saya share setelah ini, itu lengkap termasuk kertas kerjanya seperti apa ada di situ nanti. Izin Pak, mungkin bisa dicoba Pak. Belum keluar. Oh Pak ini ya, sebentar saya Di WA Group. Di WA Group. Atau Bapak saya yang dari link Google Drive yang tadi Pak Hari ya, saya share. Sorry. Kertas kerja. Oh baik. Coba saya buka. Ini rusaknya Mbak ini ya, timbangan. Dari kemarin 62,7, 62,7. Mau dibuatkan sendiri atau saya ngambil shortcut dari yang share-nya Kominfo? Ini saya ini aja, saya share aja. Udah saya bisa buka. Bapak, Ibu, ini kertas kerja yang sekiranya bisa dibagikan, di-share ke teman-teman yang sesuai, atau Bapak Ibu bisa membantu ya. Ini misalnya gini, analisis kualitas SDM daerah, jumlah komunitas minat bakat hobi kreatif. Ada 5, 10, 20 gitu. Interpretasinya jumlah segitu itu ya bagi Trenggalek baik, sedang atau buruk. Komunitasnya sedikit dan kegiatannya jarang-jarang, hanya sekedar ada, mungkin dianggap ya sedang atau buruk gitu ya interpretasinya.
Jadi ini penting untuk melihat ini jadi baseline. Jadi ke depan kita tahu gap kita gitu ya. Jangan apa namanya, sebaiknya kita bilang memang kalau sedang atau buruk-buruk, oh enggak ada di sini, ini supaya kita tahu oh ini perlu kita carikan solusi atau justru jadi kegiatan. Adanya digital startup ya, perusahaan rintisan digital di daerah. Perguruan, kalau ada perguruan tinggi ya, angka kriminalitas, perusakan fasilitas umum, ya, ini mungkin bisa cross check di ini dalam angka atau ke kepolisian ya, kegiatan tawuran kok jadi kegiatan ya, tawuran di beberapa daerah ada Pak itu, jadi tawuran antar perguruan silat itu ini apa namanya cukup sering gitu kan. Persentase pegawai jenjang pendidikan S2 ke atas di luar guru ya. Ini di luar guru. Berapa jumlah pegawai latar belakang pendidikan ilmu komputer, teknik informatika, relawan TIK. Ini beberapa mestinya sudah ada waktu assessment ya, sudah jaringan broadband, LAN, WAN, bencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintah ya. Sistem pelayanan publik yang interoperable ya, sudah berbagi pakai. Ini analisis keuangan. Jumlah anggaran belanja Smart City, ini sebetulnya tahunnya bukan 2000, sebentar saya cek ini untuk tahunnya ya. Artinya yang terakhir. Bukan 2017-2018, ini pakai ini yang lama ini kayak. Belanja Smart City ini tidak hanya belanja TIK ya Pak di Kominfo, tapi inovasi-inovasi keseluruhan Pak. Jumlah sumber pendanaan pembangunan alternatif ini misalnya CSR ya, atau ada dari lembaga donor, lembaga pembangunan internasional, mungkin dari USAID, dari AUSAID atau dari apa gitu, bisa diperkirakan kalau in kind berapa gitu, atau ada grant dari, saya nggak tahu dari ini lain ya. Persentase jalan dalam kondisi baik ini mestinya PU atau punya ya. Lampu jalan yang berfungsi dengan baik, kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis ya, apakah ada kawasan tersendiri. Jaringan broadband akses wireless untuk publik WiFi ya. Ini rata-rata saja pemadaman listrik ya, rata-rata. Jumlah sekolah yang memiliki akses internet. Misalnya listrik hanya ada di beberapa kecamatan ya, tulis aja Pak di sini. Di beberapa kecamatan lumayan sering gitu kan. 3 kecamatan atau 2 kecamatan di mana yang di ujung gitu seminggu sekali sekian jam itu pasti ada ya, tulis. Ini di level desa, perpustakaan, fasilitas, kemudian ini suprastruktur, apakah ada peraturan, ini mestinya sudah ada ya, peraturan tentang tim pelaksana mestinya sudah ada, master plan Smart City belum. Ini ada berapa daerah yang sudah bikin dengan versinya, itu ditulis.
Ini kalau memang belum ada ya belum semua jadi baseline nantinya. Itu kan operasional. Nah, ini forum-forum pendukung Smart City ini bisa forum sektoral, Bapak Ibu. Ya, forum sektoral, tetapi perlu diingat bahwa nanti forum-forum ini juga harus mendapatkan literasi tentang Smart City. Kita tidak bisa dari dulu forum lingkungan atau forum misalnya peduli sungai gitu, forum peduli anak dari dulu sudah ada, tetapi kalau dia tidak pernah nanti kita sedang menyusun rencana ini Smart City ya, terus nggak pernah dilibatkan, tapi kita disini tulis, oh ada forumnya, ya nggak bisa. Gitu. Jadi ya memang terlibat dalam perencanaan atau nanti implementasi dari program-program Smart City-nya. Ini tiap tahun akan ditanyakan Pak Ibu, karena ada evaluasinya. Setahun 2 kali evaluasi ini. Ini kira-kira kertas kerjanya, kita harapkan mungkin ya sebagian sudah bisa terisi ya, yang sudah bisa diisi, sudah diisi. Nanti kami juga, staf kami akan melihat mana yang sudah ada datanya dari statistik gitu mungkin, tapi yang belum kira-kira bisa di-share ke OPD terkait. Ini nanti akan taruh di Google Drive ya Pak. Izin Pak Hari, ya silakan. Itu saya sudah buatkan satu link lagi untuk yang folder BIMTEK. Nanti yang kertas kerja tadi akan saya masukkan ke BIMTEK itu ya, biar lebih enak lagi. Ya. Ini ya Pak, khusus Trenggalek gitu Pak ya. Betul. Ya khusus Trenggalek, karena kalau khusus yang Trenggalek. Google Drive yang link besar itu kan itu ya, seluruh kabupaten kota itu ya. Kita tarik khusus yang Trenggalek supaya nanti draft, kita punya draft report, draft buku 1 juga ada di situ. Bapak Ibu sekalian selalu bisa melihat, selalu bisa melengkapi. Ya. Kira-kira itu, monggo silakan Bapak Ibu untuk persiapan hari Senin. Dan ini Pak, kalau bisa per kelompok, per dimensi ada laptop gitu Pak, dari masing-masing OPD-nya. Bukan masing-masing OPD, masing-masing dimensi. Oke Pak. Kalau bisa ada laptop, terus kertas kerjanya nanti kan bisa di-share di ini, jadi sudah bisa langsung dikerjakan bareng-bareng. Monggo silakan Bapak Ibu, termasuk teman-teman penggiat komunitas gitu ya. Nah, kayaknya udah semangat untuk terlibat sejak awal. Mohon izin Pak Hari, sebelum kepada penggiat, melihat kertas kerja tadi, ada beberapa item yang menurut saya perlu ada desk Pak dengan staf jenengan. Biar sebetulnya gini maksud saya, sebetulnya di kami itu ada, tapi belum tentu OPD yang membidang itu paham terhadap pertanyaan tadi itu. Misalnya kelompok komunitas yang apa tadi yang mendukung Smart City. Nah, kalau secara umum pasti menjawabnya tidak ada karena belum tahu maksudnya komunitas yang mendukung Smart City itu yang bagaimana. Nah, karena Smart City kan masih baru di Trenggalek, sehingga tim kami mungkin perlu pendampingan, pemahaman bahwa yang dimaksud Smart City itu ini loh. Oh ya kalau itu ada. Nah biasanya seperti itu. Seperti kami itu punya kelompok Trenggalek Creative Network. Kemudian ada kelompok peduli lingkungan, kelompok peduli sampah, kelompok UMKM. Apakah kelompok-kelompok komunitas itu mendukung Smart City? Ya, mendukung bagian yang mana? Nanti biar kami itu paham betul. Ya mungkin waktu ngisi itu perlu pendampingan biar jelas. Ini pengalaman kami seperti itu Pak Hari. Oke, matur suwun.
ini kan masih baseline, Pak. Jadi komunitas tadi yang diminta hanya komunitas minat, hobi, bakat gitu. Misalnya, tapi cari yang besar-besar nggih, Pak, kira-kira komunitas cukup besar lah. Kalau anggotanya 5 orang ya juga bisa disebut komunitas. Tapi kalau nggak terlalu aktif dan hanya sekedar apa namanya sangat informal. Jadi misalnya komunitas sepeda kuno misalnya kan kadang di beberapa tempat besar juga ya. Itu bisa komunitas NMAX. Yamaha apa? NMAX ya, ada komunitas Yamaha NMAX. Kalau besar dan kadang berkegiatan itu bisa dimasukkan komunitas minat dan hobi. Kalau itu belum harus smart city, Pak. Jadi kita identifikasi dulu aja. Ini komunitasnya. Komunitas minat, bakat, hobi. Tadi di situ disebut. Komunitas apa namanya? Ini mungkin ikan penggiat ikan cupang mungkin ya, sampai ada pasarnya sendiri khusus gitu. Itu kan jadi bisa jadi ini ekonomi juga nggak apa-apa, di apa namanya diidentifikasi aja. Jadi bisa sampai 20, 30. Di kota-kota besar bisa sampai ratusan ya, bisa nggak ter ini. Nah, kalau yang startup tadi kan ada komunitas minat, hobi, ada sendiri. Kemudian startup digital ada sendiri ya, perusahaan rintisan digital. Perusahaan itu termasuk yang mungkin perusahaan-perusahaan teknologi yang membantu Pemda walaupun kecil-kecil gitu. Bikin software atau membantuin. Relawan TIK beda sendiri karena ada ya relawan TIK di beberapa tempat ada spesifik relawan TIK. Walaupun di beberapa tempat yang lain dia overlap sama startup lokal gitu, karena ya startup lokal jadi relawan bisa saja. Kemudian yang forum nih, forum Smart City. Ketika saya sebut forum Smart City, forum sektor kalau benar-benar ada forum komunikasi Smart City bagus. Siapa tahu beberapa tahun yang lalu Trenggalek memang sudah pernah didampingi oleh universitas, mungkin ITS atau konsultan untuk bikin Smart City, bikin forum, siapa tahu. Kalau enggak ada, yang bisa diidentifikasi tadi forum-forum sektor, Pak, yang memang sudah ada. Forum sektoral ya. Forum peduli anak, forum bank sampah misalnya ya. Forum bank sampah. Tapi nanti baseline-nya itu masih forum sektoral kan. Baseline-nya saat ini mungkin. Tapi pada saat BIMTEK nanti bisa ikut dan perencanaan atau implementasi kita harapkan terlibat forum-forum yang strategis tersebut. Jadi ketika menyusun program-program smartnya, inovasi smart city-nya, mereka terlibat karena mereka selama ini paham tentang isu-isu sektoral. Jadi kalau forum-forum itu Pak, saya usulkan ya, forum-forum besar yang sudah ada sekarang bisa diidentifikasi juga. Begitu Pak Kadis. Oke, monggo yang lain mungkin mau bertanya. Pak Hari. Oke, Pak Iwan. Iwan Pak dari Monggo. Pak Iwan. Pak Hari besok ini kan 2 hari. Dan apa saya lihat di Google Drive-nya itu cukup banyak ya kertas kerja yang harus diisi. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, potensi salah paham pengisian ini cukup besar, Pak. Jadi mungkin apakah memang akan diberi penjelasan nanti sebelum pengisian dikelompokkan per apa namanya temanya Smart City itu, terus Pak, per dimensi atau bagaimana itu nanti ini banyak Pak, cukup banyak yang harus diamati dan ini bagaimana supaya 2 hari ini efektif dan bisa terisi ini kan perlu strategi Pak. Ini kira-kira bagaimana Pak nanti gambarnya di kalau acara nanti Pak? Kertas kerja terkait infrastruktur digital, saya pikir Kominfo bisa bantu ya Pak. Ya, apa namanya fiber optik, kemudian apa data center gitu ya, kemudian mitigasi datanya seperti apa gitu kan. Apa punya
SOP, sudah diuji coba segala macam. Bapak bisa bantu isi. WiFi ya, WiFi di tempat publik. Oh, ada sekian puluh titik, sekian puluh itu dihitung setiap kantor camat, kantor desa, perpustakaan, 5 taman misalnya, di 5 taman kota, kemudian di mana gitu. Publik ya Pak ya, publik yang bisa dipakai publik, bukan hanya yang dipakai oleh pemerintah daerah, birokrat. Ya. Misalnya, saya yakin, dan itu kalau nggak salah pada saat assessment sampun wonten nggih Pak Iwan, sebagian sudah ada datanya. Jadi itu bisa. Nanti peserta BIMTEK itu dikelompokkan per dimensi Pak nggih. Ada pendampingan per kelompok nggih. Ya. Supaya enggak salah. Pendampingan per kelompok. Nah, tapi kalau yang data kertas kerja ini mungkin sebagian bukan berdasarkan dimensinya. Misalnya, kalau ngomong SDM birokrasi mungkin tanyanya ke kepegawaian gitu, Pak. Atau badan apa itu sumber SDM gitu. Yang background-nya S2 kemudian punya ini TIK yang S2 non guru itu mestinya datanya wonten gitu. Ada berapa ribu, itu kalau gitu teman-teman yang SDM bisa bantu. Jadi kalau khusus yang kertas kerja ini, yang tadi saya sampaikan sebagai analisis kesiapan daerah, dugaan saya ini tersebar tidak harus, karena satu tabel ini ada cross dimensi, Pak. Jadi strateginya mungkin khusus ini bisa melihat di nanti di Google Drive bisa ngeklik langsung yang apa, yang kewenangannya kira-kira mengisi gitu aja. Tapi kalau misalnya ya dalam 2 hari ini yang Kominfo bisa bantu yang terkait infrastruktur digital sudah sangat membantu itu Pak. Jadi nanti kan kita bisa kasih lihat gitu. Ininya sisanya ada sebagian Bapeda. Kalau jalan kondisi jalan baik, persentase itu kan juga ada Pak ya. UPR Pak itu ada Pak, itu sebenarnya indikator kerja kunci sebenarnya untuk ada sebenarnya tiap tahun sudah ada terbit angkanya. Mestinya itu di mana gitu, dan jangan lupa selain nilai kuantitatif atau ininya, nanti secara kualitatif yang di sebelah kanan itu disepakati bareng untuk Trenggalek kira-kira posisinya itu sudah dianggap baik. Ya katakan jalan mulusnya 90%. Bagi kita, sudah baik itu. Ternyata Pak Bupati enggak, itu sedang, harus 98% misalnya. Gitu. Pak Ari, untuk pengelompokan grup per dimensi itu ada gambaran enggak Pak? Misalnya supaya nanti kan pada bingung, ini ngumpul di dimensi yang mana itu, misalnya dimensi smart ekonomi itu biasanya dinas apa saja itu. Ada gambaran enggak, Pak? Ada, sangat ada. Jadi sebentar. Untuk smart governance ya, pada dasarnya Kominfo Bapeda itu mestinya nyebar, Pak. Kominfo Bapeda itu biasanya nyebar ininya jadi pengampunya. Tapi smart governance tentu saja Bapeda ya. Terus yang set dari sekitar daerah juga banyak di sana, karena smart governance padanya SPBE itu Pak ya, banyak tentang aplikasi-aplikasi layanan publik ya. Jadi yang ngurusi ini SPBE lah, jadi aplikasi-aplikasi umum, aplikasi-aplikasi khusus, teman-teman dari apa yang ngurusi comment center, nanti urusan kita mau bikin dashboard bupati ya, JDIH ya. Karena smart governance itu ada 3, layanan publik, aplikasi terkait layanan publik, sistem informasi terkait layanan publik, terus manajemen birokrasi. Jadi ngomong analisis ini kepegawaian ya. Kemudian yang itu tadi sistem informasi perencanaan, semua ada di situ ya kalau smart governance. Pada dasarnya SPBE lah. Kita bicara tentang pelaksanaan SPBE, satu data itu ada di situ Pak.
Kalau PMPTSP yang masuk di smart governance itu ya yang bidangnya terkait perizinan, yang ngurusi OSS. Tapi yang smart brandingnya itu yang ngurusi penanaman modalnya. Jadi kalau misalnya PTSP ada 2, masuk 2 dimensi, lebih dari 1 dimensi Pak ya, per dinas ya. Sangat mungkin. Jadi kalau PU yang pengairan mungkin di smart environment, bicara tentang pengelolaan sungai gitu segala macam. Tetapi yang ngurusi trotoar, landmark, kota, ya penanda-penanda kota itu cipta karya kali ya, itu di smart city branding atau living nanti. Yang ngurusi sanitasi beda, misalnya demikian. Smart city branding itu pariwisata, Pak. Pariwisata, terus PU, kemudian PMPTSP, ya itu di smart city branding. Terus yang ini ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif siapa ya? Kalau di sana, KOP UKM ya? Komindak. Oh, Komindak, baik. Itu juga Komindak. Ya, betul. Bisa juga dengan smart ekonomi ya. Smart ekonomi itu mungkin dinas sosial juga di situ, terus elektronifikasi transaksi, cashless, marketplace, UKM, ya Komindak juga bisa di situ, bagi tugas ya, yang pasar ya, ekonomi itu nanti urusan pasar, urusan industri, smart, kemudian smart living, Dishub, PU, kesehatan itu di smart living, smart society. Nanti saya bikinkan daftarnya aja Pak ya, besok saya kirim ya, besok atau nanti siang, nanti malam gitu Pak, saya taruh di grup. Nah, forum-forum kawan-kawan menyesuaikan saja Pak. Pak, itu nanti untuk template-template yang di-share di Google Drive ini kan coba kami cari cara supaya nanti baginya juga mudah dan tidak kacau. Ya. Atau ditulis saja di ininya Pak. Ini kalau pemadaman itu siapa gitu. PLN, tanya PLN gitu kan. Mudah tinggal ke PLN, kalau PLN-nya ada di sebelah itu, yang di banyak tempat juga gitu ya, PLN tapi tinggal ditanya aja. Semua ada biasanya. 2 hari itu target semua template terisi Pak ya? Ideal Pak. Ideal, tapi ya... Karena kami juga sekarang dikejar PB, banyak sekali dokumennya. Enggak Pak, sangat dimaklumi. Kita punya, intinya gini Pak, kami tanggung jawab kami, 3 minggu dari itu buku satunya sudah, draftnya sudah ditulis, jadi segala kertas kerja terisi, sudah dijahit gitu ya. Sebelum BIMTEK kedua, sebulan kemudian itu sudah draftnya sudah harus kami sampaikan gitu. Jadi nanti diantara itu kalau ini ya Pak Wisnu, Mas Otnil akan bantu koordinasi, kita komunikasi terus Pak di WA Group. Kalau ada yang kurang gitu, telepon Pak Iwan ini minta tolong di ini dengan teman-teman dinas pendapatan misalnya, data ini belum dapat. Kira-kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Bapeda makanya sangat krusial kalau untuk yang buku 1 ini karena banyak terkait dokumen perencanaan Pak ya. Kita ngomong analisis kesenjangan, analisis SWOT itu kan di bab 4 RPJMD. Banyak ya nanti. Tapi kepada dokumen planning Pak ya, perencanaan Pak ya. Ini namanya analisis strategis daerah. Jadi sebelum kita bicara tentang program inovasi unggulan Smart City, analisis strategis ini penting Pak, karena Smart City Trenggalek pasti beda dengan Smart City di Bandung, pasti beda dengan Smart City di Kota Malang misalnya ya. Nah itu buku 1 ini memberikan apa namanya fondasi, menjadi fondasi supaya Smart City-nya enggak copy paste aja gitu, tapi memang benar-benar sesuai dengan makanya ada analisis visi misi pembangunan segala macam kan harus menyesuaikan juga. Baik, terima kasih Pak Hari.
Pariwisata, ada bidang ekonomi kreatif, ya ini bisa diikutkan di city branding pariwisata, ya baik yang ngurusi destinasi, pengembangan destinasi dan atraksi, tapi juga yang ngomongin ekonomi kreatif gitu, bisa dimasukkan di smart city branding. Smart city branding juga kalau trennya di beberapa daerah komunitas malah banyak yang bikin ini, beberapa bumdes ya, atau teman-teman Karang Taruna atau apa. Jadi kalau ada rencana inisiatif serupa boleh diundang di monggo, silakan kalau ada yang kurang jelas. Fokus kita memang di persiapan nggih, Bapak Ibu. Pak, besok untuk acara itu apa ada pemantauan dari Kementerian Kominfo? Ada, Pak. Ada pendamping dari kita, nanti pendampingnya Ibu Miriam Barata. Baik. Miriam Barata. Beliau kayaknya dulu salah satu direktur di Kominfo, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Karena ini masih awal persiapan, mungkin belum banyak materi yang perlu kita konfirmasi ke panjenengan. Ya mungkin sambil lihat-lihat Google Drive nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita share di grup. Ngoten Pak Hari ya. Saya akan share materi PowerPoint juga Pak di Google Drive kalau mau baca-baca, jadi nggak benar-benar nanti Senin baru. Malah bagus kalau Senin langsung ada pertanyaan, keberatan, nggak suka, nggak setuju, langsung taruh di atas meja semua. Kalau diem saya malah khawatir, tapi kalau dilempari bom pertanyaan banyak, ketidaksetujuan, nggak ini, itu tandanya we are on the right track. Karena saya mau bilang begini Pak, kenapa kita tiba-tiba apa ada yang salah dengan cara kerja kita sekarang kok tiba-tiba harus smart city gitu, pakai metode, karena smart city kan hanya pendekatan saja ya, hanya pendekatan saja, ini frame pembangunan aja, sedang tren pembangunan di banyak negara, banyak kota, dan kita kebetulan juga ininya ke sana. Jadi saya mau menyampaikan kira-kira posisi smart city dengan metode-metode yang sudah Bapak Ibu lakukan, teman-teman lakukan selama ini ada di mana gitu. Apakah ini sesuatu yang baru? Jelas bukan ya. Kita tidak dilakukan di ruang hampa, yang lain tiba-tiba nggak ada, ya nggak juga. Gitu. Jadi saya akan share aja materi, kalau ada yang ini nggak setuju malah lebih bagus lagi. Kalau memang harus sama dulu persepsinya, brainstormingnya. Begitu Pak Edif. Matur nuwun. Paling kalau Pak Bupati Saged Rawuh, Dewan Smart City Saged Rawuh di pertama itu memudahkan kerja Pak Edif dan teman-teman di Kominfo supaya dari awal nggak dipandang ini kerjanya Kominfo aja. Oke. Rencana besok kami melobi Pak Bupati besok pagi. Sama ini admin ada beberapa daerah yang admin media sosialnya, ya Instagram atau apa daerah itu lebih aktif dan lebih dikerubuti warga daripada admin media sosialnya Pemda. Jadi banyak pertanyaan. Nah itu juga boleh diundang Pak, karena bisa jadi partner kita sejak awal ya. Oke, sudah Pak, ini sebagian sudah kita undang untuk besok itu, Senin. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa cukupkan. Nanti dipantau saja WA grup ini. Mohon maaf, akan banyak dokumen berseliweran. Saya itu biasanya overwhelm Ini wah tiba-tiba akan banyak kertas kerja, tabel-tabel segala macam di WA grup. Nanti kalau perlu foto ya memang untuk sementara ini makanya kita ini di Google Drive begitu. Yang menenangkan Bapak Ibu mungkin cukup 1 gitu, tapi di saya harus handle 12. Jadi 12 kali ini
ininya kita ini aja, kita nikmati aja. Nah, kami akan coba semudah mungkin bagi Bapak Ibu, karena kan ini sudah tahun ke-5 begitu ya. Jadi kalau ada apa gitu, monggo ditanyakan. Kita coba semudah mungkin seperti apa. Kalau 150 kabupaten kota yang lain sudah selesai, Pak, sudah menuntaskan master plan-nya ini, ya mestinya Trenggalek akan melalui juga dengan cukup mudah. Mudah-mudahan hari kerjasamanya nanti. Ya. Oke, siap. Sekarang kalau begitu, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman komunitas ada yang bertanya ini, saya harus beli lurik ini kayaknya kalau di Trenggalek. Hampir semua pakai lurik ini. Lurik saya terakhir 10 tahun yang lalu sudah nggak cukup ini, karena itu 10 kilogram yang lalu, Pak. Ya, pada pakai lurik. Mungkin teman-teman monggo komunitas, ada Mbak Bella, ada Mas Yoga, siapa lagi itu? Smart City itu teman-teman nggak melulu ngomong teknologi informasi ya, nggak melulu ngomong aplikasi ya. Inovasi-inovasi yang mungkin 60% lah beda dengan Smart City kalau di Eropa. Kalau di Indonesia kenyataannya inovasinya nggak melulu TIK, banyak teknologi tepat guna gitu yang banyak, beberapa bahkan hanya mengubah proses bisnis, Pak. Baru mengubah proses bisnis. Itu menyesuaikan dengan kondisi kita nggak usah bandingkan dengan Bandung, Jakarta, apa Barcelona gitu. Sesuai dengan kita aja. Kalau ada yang sederhana menyelesaikan masalah prioritas, ya itu udah smart. Oke, monggo kalau tidak ada, saya serahkan pada Pak Hari, mungkin apa bisa disudahi. Oke, Pak. Saya pikir sudah mendekati maghrib ya di Trenggalek. Jadi apa namanya, itu dulu kita persiapkan sebaik mungkin. Yang pertama kehadiran, kemudian nanti mungkin dari sisi acara kita bisa koordinasi lagi, Pak, terkait nanti penyampaian tentang Dewan Smart City, tim pelaksana siapa saja ya kan, perlu Pak Edif ya mungkin yang memperkenalkan itu, nanti melaporkan kepada Pak Bupati atau seperti apa. Jadi kayak ada inaugurasinya gitu loh. Jadi oh ini Dewan Smart City, nanti tiap berapa bulan sekali harus berkoordinasi ya, itu ada tugasnya itu nanti. Itu bisa dibacakan ini materi apa, di materi saya ada, nanti saya juga bisa share. Jadi diinaugurasi oleh Pak Bupati, kira-kira akan keren. Jadi ingat. Demikian Pak, tugas saya nanti malam atau besok pembagian kelompoknya seperti apa ya Pak Iwan? Yang tadi Pak Iwan tanyakan itu. OPD mana masuk di dimensi apa gitu ya. Nanti saya bisa share. Oke, saya nanti sesi pembagian grupnya siang Pak ya? Atau pagi? Di grup, di ini aja, di WA grup sudah saya share, kalau bisa bahkan di share sebelumnya. Oke, saya lihat dulu Pak, nanti saya tanya-tanya Pak. Ya. Oke. Baik, tapi saya bantu pengelompokannya seperti apa gitu. Siap, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Kadis, Pak Iwan, Mas Wisnu, Mas Otnil, Mas Anas. Ini saya lihat Mas Okta, Mas Evri, salam kenal, Bu Alifah, ya Mas Rian, Mbak Sansa, Mas Yoga, Bu Vivo atau Pak Vivo. Matur nuwun atas kehadirannya. Insya Allah kita bersua kembali minggu depan dalam keadaan sehat. Okay. Amin. Okay. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Okay, Terima kasih teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir.